semua, perkenalkan nama saya Wafik Ajaria dengan NIM 11221027 dari program studi informatika dari kelas Sistem Terdistribusi kelas A. Di sini saya akan mendemonstrasikan dan menjelaskan tentang materi sinkronisasi dan distributed system. Sebelumnya, sini saya akan menjelaskan dulu pengertian serta arsitektur dan alur sistemnya. Definisi, sistem sinkronisasi terdistribusi ini merupakan infrastruktur komputasi yang dirancang untuk mengelola konsistensi data dan koordinasi proses di antara sejumlah node komputasi yang tersebar secara geografis namun saling terhubung melalui jaringan. Sistem ini mengatasi permasalahan fundamental dalam lingkungan terdistribusi yaitu ketiadaan global clock dan potensi terjadinya inkonsistensi data akibat akses konkuren dari multiple proses. Untuk arsitektur sistemnya, sistem ini mengadopsi arsitektur multi-tier terdistribusi yang memisahkan fungsi-fungsi sistem ke dalam beberapa lapisan untuk meningkatkan modularitas dan skalabilitas. Arsitektur ini menggabungkan karakteristik client-server untuk interaksi pengguna dengan peer-to-peer untuk komunikasi antar node koordinasi, menciptakan hybrid arsitektur yang fleksibel dan fault tolerant. Untuk alur interaksi sistemnya, sistem ini memiliki 3 alur interaksi utama. Yang pertama ada time synchronization, worker nodes query ke time server, menghitung delay dan melakukan clock adjustment secara periodik untuk maintain akurasi. Yang kedua, consensus operation, client request di forward ke koordinator yang membuat proposal dan mendistribusikan ke nodes. Setelah mayoritas vote tercapai, operasi committed dan state di-update. Yang ketiga, data replication primary node menulis ke local storage dan paralel mengirim ke replikas kirim acknowledgement sesuai konsistensi level sebelum respon ke klien. Sistem ini menggunakan asynchronous messaging untuk reduce latency dan failure detector untuk trigger failover bila diperlukan. Selanjutnya kita lanjutkan saja ke demo. Jadi di sini kita akan mendemonstrasikan 3 komponen utama, yaitu ada log manager, queue system, dan cache system. Mari kita mulai. Pertama, kita akan menjalankan distributed log manager yang mengimplementasikan algoritma RAF untuk konsensus. Di sini saya akan menjalankan 3 node log manager di terminal yang terpisah. Untuk terminal pertama, lalu kita jalankan lagi untuk terminal yang kedua. Dengan node 2. Kita jalankan lagi untuk terminal yang ketiga. Selanjutnya, kita tambah lagi terminal untuk mengecek status yang telah berjalan. Kita langsung saja mengecek ketiganya, 3 node tersebut. Di sini terlihat bahwa node ketiga itu adalah follower dan node kedua adalah leaders serta node ke-1 adalah followers. Untuk status cek ini
ketiga node sudah terhubung dan salah satunya itu sudah terpilih sebagai leader melalui mekanisme election graph. Log manager ini siap digunakan untuk distributing locking. Untuk selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan queue sistemnya. Sebelum itu, kita Ctrl+C terlebih dahulu untuk memberhentikan ketiga node di log. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan distributed call queue system yang menggunakan Redis sebagai backend storage-nya. Maka sama seperti sebelumnya, kita akan menjalankan 3 node di 3 terminal terpisah. Ini untuk node yang pertama, kita jalankan terlebih dahulu. Lalu ini untuk terminal kedua. Dengan node 2. Lalu untuk terminal ketiga. Dengan node ketiga. Lalu selanjutnya kita buka terminal keempat untuk mengecek status awal dari queue di semua node. Nah, awalnya status queue ini adalah kosong. Selanjutnya kita akan lakukan tes enqueue-nya. Di ketiga node. Ini untuk node 1. Lalu ini untuk node 2. Lalu ini untuk node ketiga. Lanjut, kita lakukan tes DQ-nya. Di sini emang sengaja miset queue yang ke 1 error, bukan error, tapi emang dia informasi queue yang penting. Lalu lakukan cek total setelah NQ berhasil kita masukkan. Nih, untuk di sini telah berhasil, urutannya kita telah masukkan di node ke-1 dan node ketiga. Selanjutnya, kita lakukan installation demo change concurrent system. Nah, untuk demo yang terakhir, ini kita akan mendemokan change concurrent system yang mengimplementasikan protokol Messi untuk menjaga konsistensi change antar node. Nah, di sini saya akan menjalankan 3 change node dengan LRU eviction policy. Di terminal pertama, kita masukkan node 1 dengan portnya 701. Lalu kita tambahkan lagi terminal dengan node 2 dengan port 702. Baru kita tambahkan lagi terminal ketiga dengan node-nya 3 dan portnya 703. Nah, untuk terminal yang keempat, kita lakukan pengecekan di quick message test-nya. Nah, di sini sudah berhasil
quick massy test-nya dengan status sukses di note pertama. Dan untuk lalu kita cek lagi. Masya Allah. Nah, di sini kita akan melakukan verifikasi invalidation. Nah, ketiga note-nya ini akan update. Lalu kita lakukan mengecek change statusnya. Di sini change 1 dengan hit-nya itu 3 dengan ini change ini untuk ini note 1 dengan hit-nya 3, invalidation-nya 0, hit rate-nya itu ada 0,75, sedangkan untuk note 2 change 1 change size-nya 1, hit rate-nya 0,66. Hits-nya tuh ada 2. Lalu yang ketiga ini ada, mungkin itu aja. Selanjutnya, seperti yang tadi kita lihat, kita bisa memonitor performa change dengan matriks hit rate serta change misses dan jumlah invalidation. Hal itu sangat berguna untuk optimization yang telah kita lakukan. Untuk selanjutnya kita akan melakukan deployment Docker dengan perintah seperti ini. Lalu kita lakukan Docker boot. Kita lakukan docker boot dengan perintah docker boot -f docker/docker file node. Kita tunggu aja sampai hasilnya selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja demo dari saya. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.